Mari kita kulik karena pajak tidak pelik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo kawan pajak, berjumpa lagi dengan kami di podcast Sip Elite seputar informasi 653 ya, bersama kami penyuluh dari KPP Pratama Blitar. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, saya Asmi bersama rekan tim saya, ada Kak Melisa. Halo kawan pajak. Dan ada Kak Ika. Halo kawan pajak. Jadi hari ini kita memasuki podcast episode ke-8. Sudah episode ke-8 ternyata ya. Jadi kami sudah mengudara dari tahun 2021 dan semoga kedepannya kita bisa memberikan lebih banyak lagi podcast khusus yang bermanfaat untuk memberikan informasi seputar dunia perpajakan. Nah, untuk hari ini seperti biasa kita akan membahas yang tentang pajak, tapi kali ini secara khusus kita akan membahas aspek perpajakan dari PT Perorangan ini. Apa itu PT Perorangan ya? Sepertinya menarik sekali untuk kita kulik karena ini merupakan hal baru ya. Apa itu PT Perorangan? Biasanya kan kita kenalnya PT itu kan kayak PT biasa, PT TBK gitu ya. Terus CV atau koperasi atau badan-badan hukum lain ya. Tapi kali ini ada namanya PT Perorangan. Kak Ika, PT Perorangan itu apa ya? Maksudnya apa perbedaannya dari PT-PT yang kita kenal? Ya, terima kasih pertanyaannya Kak Asmi. Jadi kesempatan kali ini kita membahas tentang perusahaan perseorangan. Dari namanya sudah kelihatan ya. Jadi perusahaan perseorangan atau PT Perseorangan ini diatur dalam Permenkumham nomor 21 tahun 2021. Nah, artinya apa atau pengertiannya apa? Perseorangan perorangan merupakan badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria untuk melakukan usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai usaha mikro dan kecil. Dari namanya sudah kelihatan ya, namanya perusahaan perorangan, PT Perorangan dan PT Reguler. Nah, kalau PT Reguler sendiri seperti yang kawan pajak ketahui bersama, itu adalah badan hukum persekutuan modal atau persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham ya. Di sini perbedaannya tentu jelas. Yang pertama, dia perseorangan sendiri ya, modalnya juga sendiri. Kalau PT pada umumnya atau PT reguler dia bersama-sama lebih dari satu orang mengumpulkan modal ya. Dapat juga dia terbagi dalam saham begitu Mas. Gitu ya Kak Ika. Jadi kalau misalnya disingkat nih, jadi PT Perorangan ini dimiliki sendiri dan dia semacam perusahaan perintis untuk usahawan yang bergerak di usaha mikro dan kecil ya. Berbeda dengan PT biasa yang berisi sekumpulan orang yang mengumpulkan modal gitu ya. Kemudian tadi pengertiannya nih, sekarang ke Kak Melisa, ciri-cirinya apa saja untuk PT Perorangan? Baiklah, saya sudah menunggu dari tadi ingin ngomong ya. Terima kasih pertanyaannya Kak Asmi. Jadi memang ada ciri-ciri khusus yang membuat PT Perorangan ini unik ya. Yang pertama adalah dia berbadan hukum, namanya juga perseroan ya. Dia itu sudah berbadan hukum walaupun dimiliki oleh satu orang. Miliknya itu harus WNI ya, hanya satu orang pendiri saja. Selain itu, dia ini antara pemegang saham dan komisaris tidak terbagi. Si komisaris sama direksinya ini satu orang, namanya juga tadi didirikan satu orang. Ya, lalu tidak ada modalnya maksimal 5M. Modal 5M ini memang itu ya untuk kriteria untuk usaha kecil dan menengah, mikro dan kecil. Nah, selain itu tidak ada organ perseroan dan juga tanpa akta notaris ya. Jadi tidak perlu ada pembayaran lagi ke notaris, cukup mendaftarkan melalui SABH atau aplikasinya milik pemerintah atau AHU biasanya kita nyebutnya ya. Cukup daftar dari situ, itu nanti langsung bisa jadi badan hukum berupa PT Perorangan. Selain itu juga karena pendaftarannya sendiri tadi melalui elektronik,
maka perubahan data PT perorangan ini juga akan secara elektronik melalui SABH itu tadi. Nah, selain itu ada juga nih tambahan, karena ini kan PT perorangan ya, PT perorangan benar sekali. Nah, dia kan akhirnya tidak punya semacam, kalau yang mendirikan ada beberapa orang, pasti ada laporan keuangan yang harus disampaikan untuk seluruh pemegang sahamnya. Nah, karena PT perorangan kan dilaporkan ke siapa? Nah, itulah di sini ada kewajiban lagi, yaitu adalah melaporkan keuangannya kepada Menteri yang Menkumham ya, maaf. Kemenkumham. Laporannya lewat mana? Lewat SABH itu tadi. Nah, pelaporannya ini sendiri paling lambat adalah 6 bulan setelah periode akuntansi berjalan atau periode pembukuan. Normalnya sih periode pembukuan itu dari bulan Januari sampai bulan Desember. Jadi kalau 6 bulan berarti bulan Juni ya. Akhir Juni itu menjadi batas akhir dia si PT perorangan ini tadi untuk melakukan pelaporan keuangannya. Nah, ini bukan pelaporan pajak ya, ini masih belum masuk pajaknya. Ini kita masih membicarakan PT perorangannya sendiri. Dia punya kewajiban tambahan seperti itu. Dan selain itu juga, kalau itu nanti terlambat, maka akan ada teguran. Ketika 30 hari pertama dia terlambat, dia akan dikeluarkan teguran tertulis secara elektronik juga dari Kemenkumham agar si PT ini tadi melaporkan laporan keuangannya. Nah, apabila dalam 30 hari itu setelah sudah diterbitkan teguran kok masih belum dilaporkan, maka akan diterbitkan lagi teguran kedua. Nah, teguran kedua ini agak sadis. Jadi sekaligus menghentikan hak akses perseroan tersebut untuk masuk ke SABH ini nanti. Nah, apabila nih tetap tidak lapor, sudah dikasih teguran, sudah dicabut hak akses, tidak lapor tetepan dalam jangka waktu 5 tahun, ini nanti akan dihapuskan atau dicabut izinnya. Ya, seperti itu gitu. Nah, itu tadi kan masih sampai ke perubahan data dan pelaporan. Yang terakhir tentu saja pembubaran PT perorangan itu sendiri bagaimana? Karena memang tidak ada akta notaris, maka pembubarannya juga secara langsung melalui website AHU itu tadi atau SABH ya. Jadi pembubaran pendaftaran secara elektronik, perubahan data secara elektronik, pelaporan secara elektronik, sampai pembubarannya juga secara elektronik melalui websitenya SABH. Sangat dimudahkan ya. Iya, betul sekali. Kan kesempatan berusaha untuk warga negara Indonesia yang ingin memiliki usaha yang bersaing dengan perusahaan lain gitu ya. Iya, betul sekali. Tidak perlu kongsi ya, tidak perlu kongsi, tidak perlu teman, dia bisa menjalankan sendiri gitu usahanya. Ya, kemudian tadi syaratnya juga harus WNI, berarti membuka kesempatan sebesar-besarnya kepada warga Indonesia untuk buka usaha ya, untuk memajukan perekonomian Indonesia tentu saja ya. Meningkatkan daya saing. Iya, betul, benar sekali. Jadi walaupun sendirian sudah bisa nih ikut bersaing seperti badan hukum lainnya seperti itu ya. Jadi tadi ada yang menarik nih Kak Asmi ya, Kak Melisa. Tadi kan 1 tahun hanya boleh mendirikan satu, artinya 1 orang pun bisa mendirikan lebih dari 1 perusahaan perorangan asal tidak dirinya dalam 1 tahun. Ya, berarti harus berbeda tahun ya. Berbeda tahun gitu kan. Jadi jelaskan lagi. Kalau misalnya memang ingin punya perusahaan yang lebih dari 1, ini silahkan sih membuka kesempatan sebesar-besarnya, tapi tidak di tahun yang sama. Ya itu tadi ya. Jadi untuk ciri-cirinya bener nih tadi, untuk aksesnya cukup dari SABH saja, mulai dari pendirian sampai dengan pembubaran cukup 1 pintu dan semuanya dilakukan secara elektronik. Dan kemudian karena cuma 1 orang juga dimudahkan dalam pembentukan aktanya ya, istilahnya kayak akta pendiriannya gitu ya, tidak melalui notaris tapi langsung diterbitkan dari SABH-nya itu sendiri. Iya, saya balik lagi nih ke Kak Ika. Sekarang tadi sudah pengertian ciri-ciri. Nah, ini masuk ke aspek perpajakan ya, seperti yang kita singgung di awal tadi ya, karena membahas tentang pajaknya nih ya. Jadi kita juga masuk ke aspek perpajakannya PT Perseorangan. Kalau PT Perseorangan ini tuh bagaimana untuk
perpajakannya, apakah dia masuk ke wajib pajak orang pribadi atau masuk ke wajib pajak badan. Oke, terima kasih Kak Asmi. Pertanyaannya selanjutnya kita mau masuk ke ranah perpajakannya di sini ya. Pasti kawan pajak bertanya-tanya nih, namanya PT Perorangan, nanti pajaknya ngitungnya sama seperti orang pribadi atau badan gitu kan ya. Nah, untuk PT Perorangan sendiri kawan pajak menghitung itu sama atau dipersamakan dengan WP badan. Ya, secara seperti PT ataupun CV ataupun firma ya. Jadi perusahaan dengan berorientasi keuntungan sama ya. Jadi nanti saat pendaftaran ya, kawan pajak bisa memilih. Ini tolong diperhatikan ya. Ini kayaknya jarang diperhatikan oleh kawan pajak nih ya. Betul. Padahal saat pendaftaran ini menentukan masa depan sih. Menentukan bagaimana selanjutnya kawan pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya ya. Saat mendaftar itu nanti di bagian terakhir kawan pajak akan diberi pilihan 2 ya. Yang pertama, apakah ingin menjalankan kewajiban sesuai dengan PP 55 tahun 2022 atau menjalankan sesuai dengan perpajakan umum ya. Silahkan dipilih mana yang saya harus pilih, boleh bebas ya, tergantung nanti dari kebijakan kawan pajak sendiri-sendiri ya. Yang jelas untuk PP 55 itu ketentuannya mengatur penghitungannya adalah 0,5% dari omset ya, 0,5% dari omset. Jadi kalau misalkan PT Perorangannya sudah beroperasi ya, itu harus mulai nanti menghitung berapa omsetnya kemudian dikalikan dengan 0,5%. Nah, kalau misalkan nanti memilih dengan penghitungan tarif badan yang umum ya, itu nanti sesuai dengan ketentuan hitungannya di 22% dikalikan dengan tarif umum PPh ya, tapi berdasarkan 22% dikalikan dengan laba sorry, thank you Kak Asmi, dikalikan dengan laba bersih, tapi harus nanti laporan keuangan ya. Meskipun nanti menggunakan PP 55 juga harus membuat laporan keuangan. Lupa, itu kuncinya nanti di laporan. Nah, satu lagi kita mau ngingetin kalau PP 55 tahun 2022 untuk PT itu tidak berlaku ketentuan yang 500 juta ya. Jadi fasilitas ya, omset di atas 500 juta baru bayar pajak itu hanya untuk WP orang pribadi. Jadi kalau perusahaan PT Perorangan meskipun kawan pajak nih sendirian, tapi untuk kewajiban perpajakannya itu berapapun omsetnya harus dihitung 0,5% ya. Nah, jangan lupa meskipun nanti di Permenkumham itu kan diatur untuk batasan omset tadi modalnya ya 5 miliar, tetap nanti diperhatikan untuk omset maksimal kawan pajak dapat menggunakan PP 55 ini adalah omsetnya tetap 4,8 miliar. Kalau misalkan punya modal 4,9 miliar misalkan untuk mendirikan PT Perorangan, berarti mau nggak mau harus ikut penghitungan yang PPh umum ya. Jadi kesimpulannya itu ini aspek perpajakannya sama dengan aspek perpajakan wajib pajak badan ya, meskipun dia berdiri sendiri. Iya, berdiri sendiri oleh satu orang ya. Kemudian itu tadi sepanjang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, boleh memilih menggunakan tarif sesuai dengan PP 55 tahun 2022. Dan sekali lagi tidak mendapat fasilitas 500 juta. Itu hanya berlaku untuk wajib pajak orang pribadi saja ya gitu. Kalau misalnya jadi PT Perorangan sudah tidak bisa. Nah, kemudian sekarang ke Kak Melisa lagi. Tadi aspek perpajakannya terkait dengan tarifnya, mau pakai peraturan yang mana. Sekarang kalau rinciannya meliputi apa saja nih kewajibannya? Oke, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Kak Ika ya, tarif pajaknya itu berapa, dan punya pilihan juga nih kawan pajak PT Perorangan mau pakai yang seperti apa, mau based on omset atau based on laba, silahkan. Nah, tapi untuk kewajibannya sama, mau pilih tarif A, mau pilih tarif B, kewajibannya sama. Ada 3, itu bayar lapor ya.
Jadi yang pertama hitung itu apanya? Hitung omsetnya untuk kawan pajak yang memang memilih tarif PP 55. Mau memilih tarif PPh pasal 17 juga sama sih, harus dihitung omsetnya kan. Yang pasti harus dihitung dulu omsetnya. Lalu apabila sudah, kita talikan dengan tarifnya. Kalau memang kawan pajak tadi memilih yang PP 55, berarti langsung saja dikalikan 0,5% dari omset. Tapi kalau kawan pajak nanti memilih yang PPh pasal 17, ya berarti harus dicari dulu labanya. Dan tidak bayarnya nggak langsung di depan ya. Kita berarti bayarnya nunggu nanti kalau mau pelaporan. Karena kan harus tahu laba 1 tahun. Seperti itu ya kawan pajak. Nah, sudah menghitung omset atau labanya nih. Lalu apa yang harus dilakukan? Tentu saja dibayar, masa dihitung aja, kan betul ya, harus dibayar. Nah, pembayarannya ini kawan pajak bisa melakukan ke seluruh bank persepsi ya, semua bank bisa, walaupun kita di Jawa Timur nggak harus PPD ya. Biasanya soalnya kan harus bayarnya apa di Bank Jatim, sering sih dapat pertanyaan kayak gitu, enggak, semuanya bisa. Dan juga, iya betul, dan juga bisa juga dibayarkan melalui itu apa namanya, mobile banking. Nah, ya lewat Tokopedia juga bisa. Kantor pos, bank persepsi, mobile banking dari bank persepsi itu sendiri. Bank persepsi itu bank semuanya ya, bank-bank di Indonesia. Ya, konvensional. Bank-bank konvensional. Oh, sebenarnya kan diatur kita. Kayaknya hampir semuanya ada ya. Iya, hampir semuanya ada. Saya jarang menemukan yang nggak ada. Nanti ada bisa lewat mobile banking bisa, atau aduh saya sukanya bawa uang cash, boleh kalau mau ke teller ya. Semua bank bisa, walaupun nggak punya rekening di situ, tetap bisa bayar ke situ. Nah, bayarnya pakai apa Kak? Orang saya nggak punya rekening. Kalau mau bayar pajak itu yang digunakan adalah billing ya, billing pembayaran. Jadi setelah tadi menghitung, kawan pajak sebelum membayarkan dibikin dulu billing pembayarannya. Nah, billing pembayaran ini yang nanti diserahkan atau digunakan untuk pembayaran pajak. Jadi kalau memang mau bayarnya langsung ke teller ya Kak Ika atau Kak Asmi ini nanti bisa dibawa saja itu kertas billingnya atau ditunjukkan billing elektroniknya kepada tellernya. Kalau kawan pajak mau bayarnya lewat mobile banking, misalnya, aduh saya nggak suka nih keluar, sukanya pakai mobile banking, semua harus elektronik gitu ya kan? Bisa juga. Ya, kalau mager seperti saya, pasti lebih memilih untuk membayar melalui mobile banking, maka bisa mengetik ulang kode billingnya ya. Jadi nanti ada di billing pembayaran itu ada kode billing, nah itu yang harus dimasukkan ke dalam aplikasi yang kemudian nanti bisa mendetek nih ini pajak apa yang dimaksud, seperti itu. Otomatis ya. Otomatis akan otomatis muncul begitu kita input kode billingnya. Iya betul Jadi harus sekali. dipastikan ketika membuat billingnya itu benar. Iya, Ya, cek benar. dulu sebelum disetorkan. Iya, dan membuat kode billing ini tidak sama dengan uang sudah masuk ke kas negara ya. Jadi kalau misalkan salah, boleh sekali untuk dibuang dan bikin yang baru. Jadi kawan pajak tidak perlu merasa bersalah ketika membuat kode billing yang salah ya. Dibuang aja nggak apa-apa, dihapus aja nggak apa-apa. Bikin yang baru yang sesuai dengan yang dimaksud, baru dibayarkan. Harus benar-benar dicek ya, karena nanti kalau misalkan salah pembayaran, balik lagi ke podcast kemarin di PBK lagi seperti itu. Nah, sudah selesai nih, saya sudah hitung, sudah bayar, lalu harus apa nih Kak Asmi? Nah, Yang terakhir. yang terakhir dan yang paling penting dan yang sering menjadi jebakan ya, yaitu adalah lapor. Jadi kawan pajak semuanya, kalau sudah punya NPWP dan NPWP-nya ini aktif kondisinya, harus lapor. Harus lapor ada atau tidak ada kegiatan. Karena laporan itu sendiri sifatnya bukan untuk memberitahukan keuntungan ya ke kita. Laporan itu sendiri sifatnya memberitahukan kondisi perusahaan kawan pajak. Jadi kalau memang belum ada kegiatan, kalau kawan pajak lapor kemudian laporannya kosong, dari DJP tahu, ya, oh iya ini orang ini nggak ada kegiatan, cuma bikin NPWP, masa ditarik pajak seperti itu ya. Mindsetnya harus di Bali. Mindsetnya di Bali. Selama ini wajib pajak, saya nggak ada usaha, saya nggak usah laporan lah, Iya, gitu betul. kan nggak ada yang saya laporkan. Iya. Gitu ya. Nah, dari DJP sendiri kita
kita tahunya wajib pajak itu punya usaha, tidak punya usaha, ada kegiatan atau tidak ada kegiatan dari laporan yang wajib pajak setorkan atau laporkan atau kumpulkan ke kita gitu lah. Jadi mindsetnya harus dibalik ya. Apapun kondisinya harus lapor. Iya, betul sekali. Jadi nanti kalau misalkan nih belum ada kegiatan dilaporkan, jadi kita tahu oh ini belum ada kegiatan, belum ada pajak yang harus ditagih seperti itu. Kalau iya benar, lapor belum tentu bayar. Nah itu juga harus ditekankan. Nah kalau tidak lapor bisa dipastikan malah disuruh bayar. Tapi bukan bayar pajak ya kawan pajak, ini bayar denda, jadi beda lagi. Segala macam surat yang keluar dari kantor pajak itu belum tentu itu adalah pajak, bisa jadi itu denda. Iya. Bukan tagihan karena saya sudah bayar pajak, kok ini ditagih lagi? Iya, bukan kekurangan pembayaran pajak, tapi itu biasanya denda seperti itu. Jadi kawan pajak jangan sampai terjebak, saya belum ada kegiatan, saya nggak lapor. Kawan pajak harus tetap lapor ya, untuk menghindari si jebakan pelaporan itu tadi, karena namanya juga ketaatan. Iya, kita self assessment itu artinya DJP tidak tahu kegiatan kawan pajak kalau bukan kawan pajak yang melaporkan. Seperti itu ya. Jadinya jangan lupa. Dendanya sama loh kayak itu. Dendanya sama badan. Oh iya, benar ya. Kan sudah sendirian kena 1 juta. Lumayan. Berat ya. Iya, apalagi kalau belum ada kegiatan. Belum ada kegiatan sudah suruh bayar Masih nihil, malah terlambat lapor. Iya, Masukkan malah ada orang. Terus ya, laporannya tetap di 1 Januari paling lambat tanggal 30 April, sama seperti badan atau badan yang lainnya punya waktu 4 bulan untuk menyiapkan laporan keuangan sekaligus pelaporan. Kalau bingung masih belum tahu tata caranya pelaporan, tidak perlu ragu, pajak bisa langsung ke KPP, nanti akan dipandu ya. Iya, akan dipandu oleh petugas-petugas kita yang ada di KPP. Boleh, nanti biasanya kita ada satgas ya. Nanti dipandu, nggak perlu khawatir, yang penting bawa iya, bawa stempel. Dan juga itu Kak Ika, karena sudah termasuk badan hukum ya, untuk pelaporan SPT-nya jangan lupa disiapkan laporan keuangan minimal berupa neraca dan laba rugi. Jadi neraca itu apa sih? Neraca itu gampangnya kita membayangkannya, neraca itu adalah aset yang kawan pajak miliki. Jadi masih bingung dengan bahasa aset, inventaris. Nah, seperti itu juga boleh dianggap seperti itu. Inventaris dan modal. Intinya modal baik itu berupa uang atau barang yang digunakan untuk melakukan usaha. Nah, itu dihitungnya itu dirupiahkan ya. Jadi misalkan kalau uang kan gampang, meja. Oh, untuk jualan ini saya punya meja, dulu saya belinya 500.000. Itu termasuk ke dalam aset dari kawan pajak ya, seperti itu. Itu gampangnya. Jadi jangan dipikir kalau neraca itu aset itu apa loh, saya tidak punya yang besar-besar itu, enggak seperti itu. mejanya masuk aset ya. Iya. Sepele meja aja ini juga aset seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah laba rugi. Kalau laba rugi adalah penghasilan kawan pajak dalam waktu 1 tahun. Gambaran kegiatan usahanya. Jadi uang masuk, uang keluar, itu sederhananya nanti di laba rugi. Kemudian ini PT perorangan, kewajibannya ikut badan. Orang pribadinya gimana nih? Oh iya. Kewajibannya harus lapor nggak? Iya, harus lapor apa enggak nih? Nah, kalau misalkan kawan pajak sebelum punya PT perorangan pendaftarkan PT perorangannya, itu syaratnya untuk mendaftarkan badan kan harus ada pengurusnya kan orang pribadi, sebenarnya itu juga sih ya orangnya ya. Nah, wajib pajak, kawan pajak harus terlebih dahulu memiliki NPWP orang pribadi dulu ya, terus kemudian baru punya NPWP PT perorangan. Nah, NPWP pribadinya apakah ketika sudah dilaporkan semuanya di PT perorangan apakah tidak ada kewajiban sama sekali? Oh, tidak ya. Nanti tetap dilaporkan ya, sesuai dengan ketentuan yang mengatur untuk pelaporan NPWP pribadi ya. Nanti sama seperti PT pada umumnya ya. Jadi nanti juga dilabiri dengan laporan keuangan ya.
dan juga dilaporkan paling lambat tanggal 31 Maret ya setiap tahunnya. beda 1 bulan. Lebih gampangnya sih sekalian aja ya. Iya, Oh, iya, seperti itu. Jadi di bulan awal langsung dilaporkan dua-duanya bareng boleh. Tagline-nya kan memang harus Lebih Nah, cepat, dua-duanya. lebih cepat, baik. lebih lebih cepat, lebih nyaman. Ya. jadi gak kepikiran ya karena belum lapor SPT tahunan. Gak perlu nunggu disurati, gak perlu nunggu di telepon ya, gak perlu nunggu diingetin. Biar ayang aja yang ingetin ya kalau untuk SPT tahunan. Mohon maaf, kan pajak bisa langsung pokoknya masuk ganti tahun langsung lapor. Apalagi kalau usahawan kan nggak usah nunggu bukti potong seperti karyawan ya. Jadi pokoknya sudah tahu bagaimana, sudah bikin laporan keuangannya, sudah tahu berapa yang sudah bayar pajaknya apabila memang pakai MPP 55 tadi, atau sudah punya penghitungan labanya apabila dia menggunakan yang pasal 17, bisa langsung laporan. Kalau nggak bisa sendiri boleh ke sini, tapi kalau saya maunya elektronik lebih boleh lagi ya. Seperti ya, Zaman gini ya, masih manual. Iya. Online boleh ke kantor nggak kak? Boleh. Kalau memang masih bingung, kita tidak menutup mata hati dan pikiran ya. Jadi kalau pajak boleh sekali untuk datang ke KPP Pratama terdaftar atau terdekat untuk konsultasi ya mengenai bagaimana cara pelaporan seperti itu ya. Kalau belum bisa bikin laporan keuangan pun dipandu ya. Iya betul sekali. Jadi nggak usah takut ya. Bilang aja saya mau lapor SPT tahunan gitu kan, tapi saya belum menyiapkan laporan keuangannya, boleh dipandu caranya. Yang penting nanti berkas-berkas ataupun catatan-catatan terkait dengan kegiatannya silakan dibawa. Nanti akan dipandu cara membuatnya. Bukan dibantu tapi dipandu. Iya, Ya, betul bukan sekali. kita yang mengisikan, Iya. bukan kami dari petugas pajak yang mengisikan. Yang mengisikan adalah kawan pajak sendiri, kami memandu caranya bagaimana. Jadi diingat lagi juga ya Kak, dari kantor pajak itu nggak tahu usaha kawan pajak kalau tidak dilaporkan oleh kawan pajak. Jadi masa kita yang bikin laporan kan, jadi terus yang saya tulis apa gitu kan, bingung juga ya. Jadi pembuatan laporan keuangan itu tetap dilakukan oleh kawan pajak pribadi ya, kawan pajak sendiri maksudnya, karena memang yang tahu penghasilannya adalah kawan pajak seperti itu. Jadi mindsetnya juga diubah lagi nih, kalau datang minta diajarin itu beneran diajarin untuk memandu cara bikin laporan keuangannya, bukan dibikinkan ya. Ya harapannya kawan pajak juga paham ya, memahami apa yang dilakukan dan selanjutnya kalau bisa mandiri gitu Iya ya. betul sekali. Goalnya adalah mandiri, termasuk pelaporan. Kenapa sekarang semuanya serba online, diharapkan wajib pajak yang mungkin mobile ya itu tetap bisa melakukan kewajiban perpajakan tanpa ada kendala termasuk harus datang, harus ngantri seperti soal. Apalagi sekarang itu kan bisnis itu kan bermacam-macam ya, belum tentu yang tinggal di Blitar kemudian bisnisnya hanya di Blitar, bisa jadi pas kawan pajak lagi kemana ada dapat tender di mana seperti itu kan, tetap aja nanti mobile, atau misalkan jualannya itu nggak cuma di sini aja, misalkan ke sana ngantar barang ke sana terus di sana 5 bulan kan ya, laporannya nanti keburu habis dong. Seperti itu boleh sekali kalau mau lapor secara elektronik. Jadi nggak ada alasan tidak melaporkan Tidak punya tahunan waktu dengan, tidak punya waktu karena tidak sempat ke KPP. Tidak bisa seperti itu. Apalagi kalau elektronik itu kan hari Minggu juga bisa. Iya, 24 jam Iya, sekali. Libur kapanpun bisa. Malam teng kalau juga. nggak bisa tidur ibu lapor SPT. Jam 3 pagi habis tahajud terus lapor SPT boleh bisa. Kalau pakai elektronik ya, kalau menghubungi petugas kantor pajak ya masih pada tidur. Daripada ke kantor pajak cuman bisa pagi sampai sore aja gitu ya, nggak bisa 24 jam ya gitu. Iya, Kalau betul bisa sekali. pakai elektronik bisa diakses kapanpun dimanapun, bahkan untuk tutorialnya pun juga sudah tersedia ya di YouTube kami. Makanya ada beberapa kita pernah temui wajib pajak itu mereka mikirnya kalau lapor itu harus ke kantor. Jadi sampai kita bingung, Bu ini kita buat online biar ibu bapak ibu ini bisa laporan kapanpun dan dimanapun gitu loh ya kan. Jadi kalau bisa mandiri itu kita lebih senang lagi ya. Iya. Tidak banyak yang ngasih. Kan
kan antri juga nggak menyenangkan ya. Iya. Sudah membuang-buang waktu kawan pajak. Kalau dari kita memang tugas kita apabila ada wajib pajak datang dilayani. Tapi kalau kawan pajak kan daripada mengantri, bukankah lebih baik duduk di kasur sambil rebahan mengerjakan SPT tahunan seperti itu? Jadi waktunya bisa digunakan untuk hal lain, barangkali untuk dia kerja gitu Iya. Bukan. Dan saya yakin juga di zaman sekarang, apalagi ini juga PT perorangan ya, mungkin sebagian besar yang punya PT perorangan ini tuh masih muda, milenial, pasti mereka sudah paham lah ya masalah teknologi gitu ya, jadi tidak menghalangi apapun ya untuk nggak lapor SPT tahunan atau lupa lapor SPT tahunan. BTW, tapi saya masih penasaran nih Kak Ika, untuk PT perorangan dan PT biasanya, ini tadi kan kalau PT perorangan dia masuk kriteria mikro dan kecil gitu gimana sih maksudnya Kak Ika? Oke. Tadi kan ada spill sedikit ya sama Kak Melisa ya terkait dengan modal. Modal itu kan paling banyak itu 5 miliar ya. Nah, kita breakdown lagi untuk modal itu kalau misalkan untuk PT perorangan itu kan cakupannya adalah usaha mikro dan kecil. Usaha mikro itu kalau misalnya modalnya maksimal 1 miliar untuk usaha mikro dengan omset maksimal 2 miliar ya. Nah, untuk usaha kecil itu kalau misalkan range modalnya antara 1 sampai dengan 5 miliar. Makanya tadi ketentuannya maksimal 5 miliar ya, karena masuk di kriteria pengusaha kecil. Nah, untuk pengusaha kecil ini itu omsetnya antara 2 miliar sampai dengan 15 miliar ya. Jadi bisa dimungkinkan juga untuk PT perorangan ini punya modal yang banyak sampai omset yang banyak ya sampai dengan 15 miliar. Nah, kalau misalnya PT perorangan ini kemudian lancar, kemudian punya omset lebih dari 15 miliar, kawan pajak yang punya PT perorangan ini sudah tidak dapat lagi menggunakan PT perorangan untuk menjalani usaha, harus dikonvert ke PT reguler ya. Jadi di sini ada batasan 15 miliar kawan pajak punya PT perorangan ya. Kalau di atas itu harus diganti ke PT reguler. Jadi untuk modalnya, jadi dibedakan juga ya kawan pajak modal sama omset. Modal yang 5 miliar tadi untuk modalnya, modal itu dasar untuk mendirikan usahanya, menjalankan usahanya itu adalah modalnya 5M maksimal. Dan untuk omsetnya, omset itu adalah penghasilan kotor. Jadi usahanya udah jalan, kemudian dapat penghasilan dari jualan itu tadi, omsetnya itu sampai maksimal 15M. Nah, itu masih boleh. Kalau di atas itu nanti jadi PT reguler. Tapi kembali lagi ditekankan bedanya, yang satu modal itu yang adalah uang yang kita keluarkan untuk mendirikan dan yang jadi omset. Omset itu tadi adalah uang yang kita dapatkan. Seperti itu ya. Jadi kalau jangan bingung gitu ya tadi. Tapi katanya 5M kok kemudian jadi 15M ya. Itu soalnya satu modal satu omset. Nah, itu didapatkan di 1 tahun ya. Jadi 15M itu ngitungnya dari mana ya? Dari 1 tahun ya. 1 tahun. Biasanya kalau misalkan 1 tahun tahun buku ya itu biasanya normalnya sih 1 Januari sampai 31 Desember. Bisa juga lain kalau misalkan wajib pajak ataupun direkturnya itu menentuan lain. Ya kan. Kalau misalkan enggak, biasanya sih normalnya dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember itu omsetnya, ngitung omset ya, batas maksimal 15M untuk omset. Nah, jangan lupa, jadi memang dimungkinkan untuk tadi mengingatkan lagi ya, kalau misalkan di atas 4,8 nggak bisa lagi pakai yang tarif 55. Kenapa harus menggunakan PPh Badan Tarif Umum. Kalau misalnya di tengah-tengah tahun punya pikiran tiba-tiba pengen ganti ke tarif normal, boleh nggak? Boleh Ya, jadi diberi pilihan ya. Iya. Sama seperti saat kita mendaftar PT perorangan ini, ketika di tengah-tengah pengen ya
pengen mengganti ke tarif umum bisa ya, nanti ada ketentuan dan tata caranya, nanti bisa konsultasi langsung ya, tapi boleh ganti tarif. Nah tapi kalau sudah ganti nggak bisa balik lagi ya. Nah atau misalnya PT perorangannya tiba-tiba di tengah tahun, misalkan di bulan Mei omsetnya sudah lebih dari 4,8 M, katakanlah dia awalnya memilih PP 55, kemudian di pertengahan tahun saat menjalankan kegiatan usaha omsetnya sudah 6 miliar misalkan seperti itu. Nah nanti tahun depan dia harus ganti ke tarif normal. Oh ya, jadi kawan pajak sudah dijelaskan secara panjang lebar nih mengenai apa itu PT perorangan, ciri-cirinya, kemudian dari aspek perpajakannya, kewajiban yang harus dipenuhi apa saja, hingga kenapa tentang permodalan dan omsetnya PT perorangan ini. Nah, secara garis besar, kalau saya simpulkan PT perorangan ini itu semacam bentuk badan yang pemerintah sediakan untuk kemudahan dan fleksibilitas ya bagi warga negara Indonesia yang mungkin mau merintis usaha tapi tidak dengan nama orang pribadi. Jadi pengen nggak bisa ya. Iya. Jadi memang ada beberapa usaha yang nggak boleh menggunakan nama pribadi, harus berupa badan hukum. Menaikkan daya saing orang pribadi yang memang punya modal, punya kemungkinan untuk bersaing, berpartisipasi dalam perekonomian ya, dalam kegiatan usaha. Iya benar sekali, membuka peluang sebesar-besarnya untuk warga negara Indonesia memiliki usaha memiliki usaha atau produk dalam negeri yang kemudian bisa bersaing dengan produk-produk luar negeri maupun produk-produk Indonesia yang mungkin dari perusahaan besar gitu ya. Jadi meskipun berawal dari modalnya yang kecil gitu, bisa nanti berkembang dan semakin berkembang begitu kawan pajak. Oke, baik, sekian nih informasi yang bisa kami sampaikan dalam podcast. Semoga kedepannya kawan pajak bisa memberikan usul ke kita ya, kira-kira selanjutnya mau bahas podcast seperti apa, mau DM ataupun chat ke kami boleh, silahkan. Misalnya mau dijelaskan tentang perpajakan apa, itu kami buka peluang sebesar-besarnya. Dan semoga apa yang kita sampaikan kali ini bisa memberikan pengetahuan baru, informasi dan pemahaman pada kawan pajak semua. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, dan sampai jumpa di podcast Sip Elite selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa kawan pajak.